Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Tanda buana membuka hari dan embun pun memudar menyongsong fajar. Sejenak ku terlena akan kehidupan yang fana, nikmat alam semesta, nusa indah nirmala. Terasa pagi tersenyum mesra, tertiup bayu membangkit sukma. Adakah esok kau senyum jua, memberi hangatnya sejuta rasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda? Semoga selalu sehat dan dapat melaksanakan kegiatan sebagaimana mestinya. Hari ini kembali bertemu dengan saya, Syofie dan Nabila di Berendo TVRI Bengkulu. 5 Juni 2023 merupakan Hari Lingkungan Sedunia. Sudah seharusnya kita sadar untuk menjaga lingkungan demi keberlangsungan kehidupan kita bersama, namun juga untuk anak cucu kita. Hari ini kita akan membahas mengenai Hari Lingkungan Sedunia. Tentunya saya sudah ditemani dengan narasumber kita pada hari ini, yakni yang pertama Bapak Eko Sumartono, selaku Pembina Lingkungan dan juga penerima penghargaan Kalpataru bidang lingkungan. Selamat sore Bapak. Gimana Selamat kabarnya, sore, Pak? alhamdulillah sehat. Sehat ya Pak, udah siap nih memberikan edukasi dan juga pengalaman yang udah Bapak alami untuk masyarakat di rumah. Mudah-mudahan bisa. Baik, dan juga saya sudah temani dengan narasumber kita yang kedua, yakni Bapak Yanmar, selaku Kabid Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 LHK Provinsi Bengkulu. Selamat sore Bapak. Gimana Pak kabarnya? Alhamdulillah sehat walafiat. Sehat ya Bapak. Udah siap juga Pak ya memberikan edukasi kepada masyarakat Insya semua, Allah. khususnya terkait dengan lingkungan hidup. Ya. Baik pemirsa, langsung saja kita mulai diskusi kita pada sore hari ini terkait dengan Hari Lingkungan Sedunia. Mungkin coba beralih dulu kepada Bapak Eko terkait dengan lingkungan hidup. Sebenarnya kenapa sih Pak harus ada Hari Lingkungan Hidup di Indonesia ataupun di dunia? Oke. Ya, salah satunya sebenarnya itu di mana kita pada hari 5 Juni itu ditetapkan agar teman-teman ya pada waktu itu supaya kita memperingati bagaimana pencemaran udara, pencemaran air, dan pencemaran lingkungan itu, supaya mereka ingat selalu di tanggal 5 Juni bahwasannya semua masyarakat sedunia itu aktif untuk bersama-sama mencanangkan, oh ini kita harus ikut serta turun bagaimana mendapatkan ya dalam artian berbuat baik terhadap lingkungan. Nah, maka tanggal 5 Juni ditetapkan sebagai Hari Lingkungan Hidup. Nah, yang kita harapkan sebenarnya nggak hanya sebatas di tanggal 5 Juni saja peringatan itu, tapi setiap hari kita harus ya paling tidak apa yang kegiatan dari pagi mulai kita bangun pagi sampai dengan kita tidur ya itu harus bersahabat ya dengan lingkungan. Itu sih sebenarnya. Berarti memang harus harus kontribusi juga ya Pak harus. dari masyarakat, bukan hanya 5 Juni nih pemirsa. Bukan hanya 5 Juni tapi sebenarnya. seterusnya untuk keberlangsungan hidup yang memang harusnya kita rasakan sendiri. Betul. Ya Pak ya, untuk manfaat dari lingkungan hidup itu sendiri. Nah, untuk peringatan Hari Lingkungan Hidup pada 2023 ini temanya apa nih Pak? Kalau kami dari teman-teman baik teman-teman penggiat lingkungan
yuk mari kita sama-sama bersahabat dengan lingkungan. Ya sudah banyak bumi kita ini merasakan sakit, ya sakit karena pencemaran tersebut. Nah, anak-anak muda di Provinsi Bengkulu, baik yang khususnya di Kota Bengkulu, kita sama-sama mengajak teman-teman muda, teman-teman yang mungkin generasi milenial maupun generasi yang lainnya itu, ayo bareng-bareng semua. Karena dengan adanya partisipasi kita bisa membentuk sebuah karakter. Bagaimana kita bisa memelihara bumi kita menjadi lebih sehat. Itu aja sih. Iya, tadi disebutkan juga terkait dengan generasi ya Pak. Menurut Iya. penelitian juga untuk generasi milenial dan juga generasi Z ini biasanya untuk kesadarannya itu paling rendah terkait dengan lingkungan. Nah, sebenarnya gimana sih Pak pengaruh manusia terhadap lingkungan hidup? Tentunya banyak sekali campur tangan sebagai seorang manusia untuk dalam lingkungan hidup. Tentunya dalam merusak juga itu banyak sekali campur tangan manusia ya Pak. Mungkin bisa jelaskan sedikit Pak. Jadi kita lahir itu sudah membawa sampah, sudah membawa limbah. Kita lahir. Nah, maka kalau misalnya kita tidak mengolah itu, ya apa yang terjadi? Maka akan terjadi pencemaran. Maka hal yang paling dominan adalah kita dari diri kita sendiri. Yuk, mari kita mulai bagaimana mengolah limbah organiknya, bagaimana mengilah anorganiknya. Banyak hal yang bisa kita dapat sekarang. Generasi milenial, baik generasi Z juga, itu bisa menerima informasi itu dari mana saja. Apalagi orang-orang sekarang dengan gampangnya ya mendapatkan informasi baik maupun yang dalam tanda kutip jelek, tinggal kita ngambil yang positifnya. Apa yang bisa kita lakukan terkait dengan bumi? Mengolah plastik, atau misalnya kita menggunakan plastik, tapi jangan sampai seterusnya kita ngambil plastik. Berbelanja saja misalnya, contoh, kita harus bawa kantong sendiri. Jangan belanja ke pasar, tambah kantong, nambah kantong, sehingga sampai di rumah numpuk. Ya, nah bagaimana pengolahan yang numpuk ini? Mungkin ada beberapa masyarakat yang belum sadar. Kita coba dengan metode-metode, mungkin dengan eco-brick, dengan Yang tentunya memang nggak boleh menerima informasi mentah-mentah aja ya Betul, Pak ya. Jadi kita betul. sebagai generasi Z dan juga generasi milenial tentunya harus memiliki kemampuan lebih dan juga pengetahuan lebih terkait dengan lingkungan hidup. Kita akan lanjutkan diskusi kita pada sore hari ini. Tetap bersama kami di Berendo TVRI Bengkulu.